Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris pada tahun 1665. Dia menulis tentang metode perhitungan populasi dan sosial income. Dia menganggap bahwa pendapatan merupakan penjumlahan biaya hidup atau konsumsi selama 1 tahun. Akan tetapi, pendapat ini banyak ditentang oleh para ahli, sebab tidak menyertakan perubahan sumber daya, populasi, maupun kegiatan yang dapat mempengaruhi pendapatan. Menurut para ahli ekonomi modern, alat utama pengukur kegiatan perekonomian saat ini merupakan GNP atau disebut dengan Gross National Product. GNP sendiri merupakan penjumlahan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam 1 tahun yang dihitung berdasarkan harga pasar negara tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya akan menjelaskan definisi pendapatan nasional dari para ahli, baik itu ahli ekonomi modern maupun ahli ekonomi klasik. Dari ahli ekonomi modern ada Paul Samuelson. Menurutnya, pendapatan nasional merupakan penjumlahan barang dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun, yang di dalamnya termasuk barang dan jasa untuk dikonsumsi dan barang dan jasa untuk diproduksi lebih lanjut. Nah, terus ada Adam Smith yang merupakan ahli ekonom klasik. Menurutnya, pendapatan nasional merupakan penjumlahan akhir barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara yang dapat diukur menurut tenaga kerja dan modal yang digunakan selama produksi. Definisi pendapatan nasional dapat bervariasi tergantung dengan pendekatan apa yang akan kita gunakan, seperti pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, maupun pendekatan pendapatan. Namun pada dasarnya itu akan mencerminkan ukuran agregat maupun nilai ekonomi suatu negara pada periode waktu tertentu. Nah, dapat saya simpulkan bahwa pendapatan nasional ini merupakan jumlah akhir barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam 1 tahun, baik itu pendapatan rumah tangga, bisnis, pemerintah maupun perdagangan internasional yang dihitung berdasarkan dengan nilai pasar suatu negara tersebut. Saya akan menjelaskan tentang apa saja faktor-faktor penentu pendapatan nasional. Faktor penentu pendapatan nasional ada 8. Yang pertama, adanya produksi dan produktivitas. Yang kedua, tingkat tenaga kerja. Yang ketiga, investasi. Yang keempat, konsumsi. Yang kelima, ekspor dan impor. Yang keenam, kebijakan pemerintah. Yang ketujuh, kondisi ekonomi global. Dan yang terakhir, yang kedelapan, inovasi dan teknologi. Yang pertama, produksi dan produktivitas. Pendapatan nasional dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat produksi dan produktivitas suatu negara. Dengan demikian, tingkat produksi barang dan jasa yang dihasilkan secara efektif berkorelasi positif dengan tingkat pendapatan nasional. Yang kedua, tingkat tenaga kerja. Jumlah dan kualitas tenaga kerja dapat mempengaruhi pendapatan nasional. Tenaga kerja yang terampil dan terdidik cenderung memberikan kontribusi yang besar terhadap ekonomi. Yang ketiga, investasi. Dengan adanya investasi dalam infrastruktur, teknologi, industri, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dapat berdampak pada tingkat pendapatan nasional. Investasi dalam infrastruktur. Investasi pemerintah dan swasta dalam infrastruktur seperti jalan, bandara, pelabuhan, dan telekomunikasi lainnya dapat meningkatkan produktivitas ekonomi. Infrastruktur yang baik memungkinkan efisien dalam produksi dan distribusi barang dan jasa yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan nasional. Yang keempat, konsumsi. Tingkat konsumsi masyarakat berkorelasi langsung dengan pendapatan nasional. Jadi semakin tinggi tingkat konsumsi, maka semakin besar pula pendapatan nasionalnya. Yang kelima, ekspor dan impor. Pendapatan nasional suatu negara dapat dipengaruhi oleh neraca perdagangannya yang merupakan selisih antara ekspor dan impor. Pendapatan negara dapat meningkat dengan adanya ekspor yang kuat. Impor barang modal seperti mesin dan peralatan produksi dapat meningkatkan produktivitas dan kapasitas produksi suatu negara. Ini berkontribusi pada pendapatan nasional dengan memungkinkan pertumbuhan ekonomi. Yang keenam, adanya kebijakan pemerintah. Pendapatan nasional dapat dipengaruhi dengan adanya kebijakan fiskal dan moneter pemerintah seperti pajak, pengeluaran pemerintah, dan suku bunga. Yang ketujuh, kondisi ekonomi global. Contohnya seperti fluktuasi harga komoditas. Harga komoditas global seperti minyak, logam, makanan dapat sangat berubah. Jadi, ekonomi global dan fluktuasi perdagangan internasional juga dapat mempengaruhi pendapatan nasional suatu negara. Negara yang bergantung pada ekspor barang tertentu dapat mengalami dampaknya langsung pada pendapatan nasionalnya. Yang terakhir, inovasi dan teknologi. Produksi dan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat sebagai hasil dari kemajuan teknologi dan inovasi, yang pada gilirannya dapat berdampak pada pendapatan nasional.
Nah, kemudian ada komponen pendapatan. Di komponen pendapatan ini yang pertama, itu ada pendapatan nasional neto atau NNI, merupakan konsep pendapatan nasional dari hasil perhitungan total balas jasa dari masyarakat selaku pemilik faktor produksi. Yang kedua, itu ada pendapatan siap dibelanjakan atau DI, yang mana merupakan pendapatan yang digunakan dalam membeli barang dan jasa konsumsi, kemudian bila terdapat sisa akan menjadi tabungan dalam produk investasi. Nah, lanjut, itu ada pendapatan perseorangan atau per kapita yang disingkat PI, yang mana konsep pendapatan nasional yang diterima oleh tiap individu dalam masyarakat. Nah, yang keempat, itu ada produk domestik bruto, merupakan hasil penjumlahan nilai produk yang diproduksi oleh setiap unit domestik selama 1 tahun. Dan GDP masuk dalam pendapatan kotor atau bruto. Nah, yang terakhir itu ada produk nasional bruto atau PNB, yang mana nilai bersih dari produk yang dihasilkan secara nasional dalam 1 tahun. Barang produksi di luar negeri milik warga negara juga ikut dihitung. Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapatan yang dihasilkan masyarakat sehingga terjadi perbedaan pendapatan yang mencolok dalam masyarakat. Itu ada pengangguran. Kemudian kondisi perekonomian di mana uang yang beredar tidak sesuai jumlahnya dengan barang dan jasa yang ada di masyarakat. Sehingga nilai uang bisa naik turun secara drastis. Pada pembahasan ini kita akan membahas metode pengukuran atau perhitungan dalam pendapatan nasional. Cara paling sederhana untuk memperhitungkan pendapatan nasional adalah dengan mempertimbangkan apa yang terjadi ketika satu produk diproduksi dan dijual. Biasanya barang diproduksi dalam sejumlah tahap, di mana bahan baku dikonversi oleh perusahaan pada satu tahap, kemudian dijual ke perusahaan pada tahap berikutnya. Nilai ditambahkan pada masing-masing menengah tahap, dan pada tahap akhir produk diberikan harga jual eceran. Harga eceran mencerminkan nilai tambah dalam hal semua sumber daya yang digunakan dalam semua tahap produksi sebelumnya. Ada beberapa metode yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional. Terdapat 3 metode pengukuran dalam pendapatan nasional. Yang pertama yaitu pendekatan produksi. Metode produksi atau pendekatan nilai tambah merupakan metode yang didasarkan pada perhitungan nilai total produk domestik bruto atau PDB pada suatu negara, yaitu jumlah nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh faktor produksi yang ada di dalam negeri selama 1 tahun. Metode ini memperhitungkan semua produk yang dihasilkan dari industri, agraris, ekstraktif, jasa dan niaga, baik oleh perusahaan domestik maupun perusahaan asing yang beroperasi dalam negeri. Yang kedua yaitu pendekatan pendapatan. Penghitungan pendapatan nasional dengan menggunakan metode pendapatan mengacu pada penjumlahan total pendapatan yang diterima oleh masing-masing individu yang terlibat dalam proses produksi suatu negara. Dalam metode ini ada beberapa faktor yang dihitung yaitu gaji, upah, bunga, sewa, dan keuntungan perusahaan. Lalu yang terakhir, pendekatan pengeluaran. Cara menghitung pendekatan nasional selanjutnya yaitu menggunakan metode pengeluaran. Metode ini didasarkan pada jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh semua unit ekonomi yang terlibat, baik itu konsumen, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Berikut ini, saya akan menjelaskan beberapa dampak kebijakan ekonomi pada pendapatan nasional. Yang pertama, pada kebijakan fiskal. Terdapat 2 aspek yang memengaruhinya, yaitu yang pertama pada pajak, dan yang kedua ada pada pengeluaran publik. Pada pajak, pemerintah dapat mengubah tarif pajak seperti mengurangi pajak penghasilan ataupun memberikan insentif pajak kepada perusahaan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan juga perusahaan, sehingga akan meningkatkan pendapatan nasional. Kemudian, pada pengeluaran publik, terdapat kebijakan pengeluaran publik seperti investasi dalam infrastruktur, kesehatan, ataupun pendidikan yang akan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan juga akan meningkatkan pendapatan nasional. Kemudian yang kedua, ada kebijakan moneter. Terdapat 2 hal yang berkaitan, yaitu pada tingkat bunga dan yang kedua ada kebijakan kredit. Pada tingkat bunga, Bank Sentral dapat mengubah suku bunga untuk mengendalikan inflasi ataupun mendukung pertumbuhan. Penurunan suku bunga dapat mendorong investasi dan juga pengeluaran konsumen yang akan meningkatkan pendapatan nasional. Kemudian pada kebijakan kredit, regulasi perbankan dan kebijakan kredit juga dapat mempengaruhi tingkat investasi dan juga pengeluaran konsumen yang berkontribusi pada pendapatan nasional. Kemudian yang ketiga ada kebijakan perdagangan. Pada kebijakan perdagangan,
terdapat tarif dan juga kuota, yaitu kebijakan perdagangan luar negeri seperti penurunan tarif impor atau penghapusan kuota ekspor, yang dapat mempengaruhi volume perdagangan internasional. Kemudian, hal ini dapat mempengaruhi pendapatan nasional melalui dampak pada ekspor dan juga impor. Kemudian yang keempat, ada kebijakan ketenagakerjaan. Dalam hal ini, terdapat upah minimum, yang mana dalam hal ini berkaitan juga dengan kebijakan yang menetapkan upah minimum dapat mempengaruhi penghasilan pekerja dan juga konsumsi. Jika upah umum dinaikkan, hal ini dapat meningkatkan pendapatan nasional melalui konsumsi yang lebih tinggi. Kemudian yang kelima, ada kebijakan pendidikan dan juga pelatihan. Dalam hal ini, investasi dalam pendidikan dan juga pelatihan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan nasional. Kemudian, dari penjelasan saya tadi, dapat dipahami bahwa ketika pemerintah berhasil menerapkan kebijakan ekonomi yang tepat, maka hal tersebut dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat dan juga berpotensi untuk meningkatkan pendapatan nasional. Tren historis pendapatan negara Indonesia pada 5 tahun kebelakang. Yang pertama itu pada tahun 2018, pendapatan negara Indonesia mencapai di angka 1.894,7 triliun. Dengan pembagiannya terdapat pendapatan dari pajak sebesar 1.618,1 triliun, dana non pajak sebesar 275,4 triliun. Lalu pendapatan negara pada tahun 2019 berada di angka 2.165,1 triliun, dengan pendapatan pajak berada di angka 1.543,3 triliun. Lalu ada dana non pajak sebesar 405 triliun. Lalu selanjutnya ada pendapatan negara pada tahun 2020 berada di angka 1.633,6 triliun, dengan pendapatan pajaknya sebesar 1.070 triliun dan pendapatan non pajaknya sebesar 338,5 triliun. Lalu pendapatan negara pada tahun 2021 sebesar 2.003,1 triliun, dengan pendapatan pajak mencapai 1.547,8 triliun dan pendapatan pajaknya berada di angka 458,5 triliun. Lalu pada pendapatan negara pada tahun 2022 berada di angka 2.626,4 triliun, dengan pendapatan pajaknya sebesar 1.717,8 triliun dan pendapatan pajaknya sebesar 588,3 triliun. Lalu pertumbuhan ekonomi negara pada tahun 2018 berada di angka 5,7%, 2019 berada di angka 5,02%, 2020 turun di angka 2,07%, 2021 berada di angka 3,69% dan 2022 berada di angka 5,3%. Jadi itu materi tren historis pendapatan negara Indonesia pada 5 tahun kebelakang. Saya akan menjelaskan mengenai indikator kesejahteraan. Di dalam pendapatan nasional itu ada beberapa alasan mengapa pendapatan nasional dapat mencerminkan kesejahteraan perekonomian suatu negara. Yang pertama, mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, setelah kita menghitung pendapatan nasional, pemerintah pusat akan langsung mengetahui tingkat kekayaan masyarakatnya. Hal ini akan tentu membantu pemerintah negara bagian, terutama ketika penilaian dilakukan nanti. Kemudian yang kedua itu membandingkan kemajuan perekonomian antar negara. Pendapatan nasional itu juga dapat digunakan untuk membandingkan taraf hidup suatu negara dengan negara lain dan sebagai informasi dalam perencanaan kebijakan ekonomi. Kemudian yang ketiga, mengetahui struktur ekonomi suatu negara. Pendapatan nasional menunjukkan informasi mengenai pendapatan pemerintah tertinggi dan terendah pada sektor tersebut. Oleh karena itu, pendapatan nasional mendapatkan manfaat dari mengetahui struktur ekonomi negara. Kemudian yang keempat, mengukur kontribusi sektor ekonomi ke dalam pendapatan nasional. Pendapatan nasional meliputi penjumlahan keuntungan perusahaan dalam negeri, pendapatan pemerintah, upah tenaga kerja asing, beban PPN, dan pendapatan perorangan warga negara. Kemudian yang terakhir, mencerminkan tingkat produktivitas negara. Pendapatan nasional juga mencerminkan produktivitas negara. Semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonominya. Nah, dari beberapa hal ini sangat penting karena pendapatan nasional memungkinkan untuk membandingkan kesejahteraan berbagai negara. Hal ini dapat membantu menentukan sejauh mana suatu negara itu berkembang dibandingkan dengan negara lain. Pemerintah juga menggunakan data pendapatan nasional dalam perancangan kebijakan ekonomi. Hal ini dapat mencakup kebijakan fiskal, anggaran dan belanja publik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.